Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hari ini kita bersama takmir dari Masjid Al-Mukarramah, yakni Bapak Haji Agus Hasan. Dia selaku Ketua Umum Takmir yang juga merangkap sebagai yang merawat makam dari Mbah Muhammad Jalalain. Mari kita meminta petunjuk dari beliau tentang sejarah dari Mbah Muhammad Jalalain. Mbah Muhammad Jalalain sendiri, ketika kita datang ke makam beliau yang memang berdampingan dengan masjid, tepatnya itu di depan mihrab dari Masjid Al-Mukarramah. Itu beliau adalah salah satu pesiar dan juga salah satu orang yang membabat alas di Kampung Kasing, tepatnya di Kasing Gang 4 atau Gang Masjid biasanya warga Arimagono Gang 4, dan biasanya warga sekitar itu menyebutnya Gang Masjid. Mari kita berbincang-bincang bersama Bapak Haji Agus Hasan selaku Ketua Umum Takmir Al-Mukarramah. Assalamualaikum, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah, ini kita berbincang santai mawon ya. Bahasane nggih monggo kersa campur-campur ya. Jadi gini, Abah, saya selaku reporter dari Soko Kampung TV, kita dapat informasi bahwa di Kasing itu selain Nyun Sewu yang memang masyarakat banyak tahu adalah makam dari Kiai Habib Abdullah bin Fakih, kan gitu loh. Ya, dari pendiri pondok pesantren Darul Hadis. Nah, ini kita baru dengar memang bahwa di Gang Masjid sendiri ada makam Mbah Muhammad Jalalain. Kita ingin tahu sedikit, Pak Haji Agus, betulnya itu gimana? Beliau ini siapa, dari mana, terus datang ke Malang ini kira-kira tahun berapa? Ya, ini Bapak ini. Soalnya kami sendiri kan generasi muda. Jadi hanya sekedar penerus, kemudian itu cerita-cerita dari ayah. Secara nasab memang tidak ada hubungan. Jadi ya dengan Mbah Muhammad Jalalain. Tapi perlu diketahui beliau ini adalah istilahnya pasukannya Diponegoro. Oh, pasukan dari Diponegoro. Ya, katanya begitu melarikan diri dari Diponegoro untuk ke daerah Malang, termasuk jadi Geritik, Bang Geritik itu Pak ya. Oh ya, Geritik itu juga mungkin entah itu yang jelas ada hubungannya. Terus ada di Gunung Kawi itu ya. Mbah Imam Sujono. Nah, kalau sejarah di sini di Kampung Kasing itu dulu ada namanya Langgar Al-Mukarramah. Kemudian saya dapat cerita yang terakhir ini, memang setiap tahun ada khol Pak ya. Baca mulut itu setiap tahun dikholi, yaitu mengkholi Syekh Fadluddin atau Mbah Muhammad Jalalain. Tapi yang biasanya orang menyebutkan Mbah Muhammad. Ya sudah banyak diketahui lah kalau dari wilayah Kasing itu makamnya Mbah Muhammad, tepat di depannya mihrab dari Masjid Al-Mukarramah. Tahun kemarin saya baru dapat berita bahwa beliau itu sebenarnya makamnya bukan di situ. Asal usulnya Pak ya, tidak gitu. Memang
dulu itu di wilayah sini itu ada berupa makom itu Pak, ada kuburan di daerah Kasin ini. Kasin ini ada makom. Kemudian karena zaman katanya zaman Belanda dulu di sini ada dibuat industri. Oh, termasuk ada iya. pabrik-pabrik. Kemudian kalau di makamnya dipindahkan. Salah satunya itu adalah makam Mbah Muhammad. Kemudian digali dan beliau dalam keadaan utuh. Sama orang Kasim dimuliakan, kemudian dipindah di depan masjid Al-Mukarram. Asalnya dekat ya satu RW itu Pak. Iya. Ya di situ. Kemudian ya 190 sekian Pak. Yang hallnya yang kemarin itu saya nggak ingat betul ya. Itu ya dari sejarah itu dimuliakan, terus ya karomah yang pernah diceritakan dari mbah orang-orang tua kita itu ya banyak sekali. Ya. Salah satu contoh karomah itu kalau ada burung melewati atasnya di situ. Kemudian kalau ada terakhir itu ada wayangan, ya gamelan-gamelan yang sifatnya agak menyimpang yang tidak syar'i gitu kan. Itu tidak berbunyi di situ. Dan saya pernah mengalami sendiri. Karena saya ada pendidikan TPI itu Pak ya. Yang kaitannya dengan suara-suara ini. Kaitannya sama TPI. Kan biasanya kalau ada mau wisuda anak TPI itu ada acara itu ya. Ada panggung di depan masjid itu. Kemudian ada nampilkan senam anak kecil itu Pak, senam. Tapi pakaiannya ya namanya senam ya. Anak perempuan. Senam aerobik apa kayak aerobik gitu Pak ya. Anak kecil. Saya setel saya coba nggak diada itu bunyi. Setelah tampil nggak bunyi sampai beberapa kali. Akhirnya saya sadar ini nggak bisa dilanjutkan. Ya, salah satunya itu. Kemudian dulu zaman Belanda katanya kalau ada drum bandnya orang Belanda masuk di sini itu tidak bunyi, tapi setelah itu bisa bunyi. Salah satunya itu. Dan ya banyak sekali, tidak tahu dari mana, kemudian ada rombongan datang di sini. Ya, kita terima, ya karena ini sifatnya umum orang ziarah. Ya, asal usulnya itu adalah dari Banten. Nah, usul-usulnya itu dari Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati, jenengan kan bisa nanti lihat di makam itu ada silsilah itu Pak ya. Dan di situ itu dari Syarif Hidayatullah Pak ya. Syarif Hidayatullah. Berarti masih ada nasab juga dengan Syekh Maulana Ishaq. Nah, tadi kemudian beliaunya ini memang katanya anak buahnya pasukannya Pangeran Diponegoro. Berarti masih di abad 18. Ya, 18. Kalau karena orang Diponegoro itu kan di abad 18. Ya. Nah, beliau ini dipindahkannya dari makom umum itu ke situ itu sekitar tahun 1910 sampai 1920. Karena di sini ada mau dibikin cerita yang terakhir ini waktu hall yang kemarin itu dipindahkan ke sini karena di sini akan dibikin industri gitu kan. Sarana industri, pabrik bentul di situ pertama pabrik bentul, ada pabrik rokok kencang di situ. Nah, itu dipindahkan, dibuat ada industri, kemudian dipindah ke situ karena beliau ini dalam keadaan utuh dipindah sama orang kampung. Ditaruh di depannya masjid Langgar. Oh, berarti sebetulnya posisi makam aslinya tidak di situ. Tapi di areal tepi jalan. Daerah agak tepi jalan ya, di daerah pasar ini. Sebelum pasar. Sini sungai. Oh, sebelum jadi, sungai. Jadi timurnya sungai. Timurnya sungai. Ya, jadi beda RT aja gitu. Niku dipindah ke depannya Langgar Al-Mukarramah. Oh, di depannya Langgar Al-Mukarramah. Iya. Terus setelah dari makam di depan Langgar dipindah. Loh, enggak.
Enggak, sudah. Sudah ditaruh situ sampai sampai sekarang. sekarang. Nah, kalau orang-orang itu nggak boleh dipakai tutup itu dari orang-orang itu. Kemudian kalau orang anak-anak paling Pak Mali nggak boleh melangkahi. Oh, nggak boleh melangkahi mangkok itu karena ya banyak kejadian, kalau dilanggar banyak kejadian ya istilahnya jadi sakit atau apa itu. Ya salah satunya karoma itu. Dan jelas kalau beliau itu orang alim. Ya Pak ya. Kalau nggak alim nggak mungkin. Ya, alim alamat. Alamat ya. Jadi banyak orang Riyadhah di situ. Termasuk orang kampung setiap malam Jumat itu. Ya kaum muslimin yang nggak tahu dari mana. Selama ini tidak ada pendataan secara khusus, Pak? Pernah didata oleh duriahnya dari sana, tapi kan nggak bisa cinta, Pak. Kamu nggak bisa. Ada duriahnya yang hadir ke sini? Pernah data, itu bagus ya Pak itu, yang dari Banten itu. Yang dari saya sendiri nggak bisa. Ini pun saya dapatkan ya secara kebetulan silsilah itu. Karena ada orang yang mencari kalau memang saya bisa dapatkan dikasih silsilah itu yang yang tadi di Palembang ya, ada di Bingkai itu itu Bingkai sebelah utara itu. Nah itu silsilah itu, kemudian banyak orang ini silsilahnya kok saya agak meragukan itu Pak dari itu turunannya. Tidak apa-apa, mungkin ya ada yang malah takut saya dianggap turunannya karena jauh gitu loh Pak. Antara beliau yang menikah sama ya mungkin seusia atau mungkin atasnya di bawahnya dari Gripik. Bang Gripik. Itu yang banyak cerita dari situ, yang dari Mas Sujono ini. Mbak Imam Sujono. Dan memang ini dimuliakan karomahkan diri karena dianggap sebagai babat. Nah, setelah tahun awal-awal 30 ya, 1930 itu di sini kemudian dilanjutkan oleh namanya Kiai Mukti. Kiai Mukti ada pesantrennya di sini. Yang memamurkan di kampung ini termasuk Kiai Mukti. Yang beliaunya itu dari Pandaan. Bin Harun itu dapat mertua di belakangnya masjid Kiai Hasin itu. Saya hanya cerita menyambung itu aja. Salah satu karomahnya yaitu memang banyak orang-orang Riyadhah dari mana-mana itu ya seperti makom-makom yang lain, orang-orang tawassul di situ. Saya nggak tahu apanya. Ada nggak perhatian dari pemerintah sendiri gitu Pak? Dari misalnya menjadikan bahwa ini suatu cagar budaya dari belum. Cuma di sini itu terkenal Masjid Karomah ini adalah markas Hizbullah. Iya tadi ada peresmian dari Pak Gus Dur Gus Dur sama Pak Susanto. Iya, wali kota. Gus Dur pernah suar ke sini juga. Terus yang sering sulit mendatangkan itu ya. Yang di Habib Syekh, bukan yang di Habib Lutfi. Habib Lutfi bin Yahya. Itu hampir nggak bisa Habib Lutfi bisa, karena Habib Lutfi sering ada aulia itu tahu kan. Iya. Itu Habib dari wali dan wali. Iya, dia di sini ada orang ulama besar ini. Ya salah satunya itu kita nggak punya, apalagi foto ya. Silsilahnya aja ya itu istilah orang yang menemukan. Itu bagus itu ya. Saya temukan ini loh katanya ya silsilahnya ada duriahnya di sini. Dia takut juga mau mengakui Pak. Cuma orang lain ini duriahnya gitu. Pengakuan dari orang lain ya. Tapi orang sini ya saya ditanyain malah nggak tahu nanti ya kalau kalau secara makom ya memang dimuliakan di sini. Berarti
makom Mbah Muhammad sendiri sering didatangi tokoh nasional. Kalau nasional kita tahu ada orang rombongan bis dari mana. Enggak, maksud saya kan almarhum Gus Dur juga pernah sowan ke situ. Iya. Ya kan? Terus Habib Lutfi, ya kan? Pernah sowan ke situ. Gus Ali Tulangan itu beliau Gus Ali Masuri Tulangan itu beliau juga mengaku ini masih duriah saya ini. Beliau pernah begitu. Berarti perlu diketahui pemirsa, makom Mbah Muhammad ini sudah, ya, Mbah Muhammad Jalalain ini tidak diragukan lagi, beliau adalah salah satu tokoh penyebar agama Islam di wilayah Kota Malang. Beliau senasab, istilahnya satu kelompok dari Mbah Ki Ageng Grebe dan Mbah Imam Sujono yang sama-sama menjadi laskar dari Pangeran Diponegoro. Abah Agus, tokoh-tokoh nasional selain Gus Dur, Habib Lutfi, terus sama Gus Ali Masuri. Kira-kira dari tokoh Malang sendiri ada nggak yang pernah hadir ke sana? Kalau secara ya kita nggak persis, tapi ulama di wilayah Malang ini mengetahui sebenarnya ada makom itu. Tapi yang lebih karena seakhirnya nggak terlalu lama itu Yai Putih. Di sini terkenal ada pondok Yai Putih. Itu beliau itu adalah temannya dengan Habib Abdul Qadir. Oh, Habib Abdul Qadir dipakai. Kalau tokoh-tokoh yang lainnya yang terutama yang sepuh-sepuh itu insya Allah mengetahui. Kalau secara rutin ya saya tidak tahu persis saya yang ziarah di situ. Tapi kadang-kadang sembunyi-sembunyi datang di situ. Yang melakukan pemugaran, saya melihat kan makom itu sekarang sudah bagus. Yang melakukan pemugaran waktu itu siapa? Ya ini terakhir itu memang ya muhibinnya Mbah Muhammad. Iya, ada dari terutama masjid ya yang rawat itu ya seadanya itu. Kemudian ada yang mau renovasi, monggo kalau itu untuk kebaikan ya kami silahkan. Jadi yang kalau dari pemerintah enggak ya kita enggak pernah minta juga enggak pernah datang ke situ. Ya kalau orang mau nyalonkan wali kota semuanya gitu. Iya. Biasa Pak. Minta barokah. Setelah itu ya sudah itu enggak ada lagi. Ya kadang-kadang kayak Pak Setiaji gitu ya. Ya yang ngalot barokah gitu Pak ya. Kalau yang itu ya seperti itulah. Selama ini untuk perawatannya sendiri terus Budi Pak. Kalau perawatannya ya jamaah itu kemudian marbot masjid itu ya. Setiap malam dibersih ya. Dan ada yang kelompoknya memang setiap Jumat itu atau kalau apa dihias Pak, bunga. Kalau malam Jumat itu masih ada bunga. Kadang-kadang nggak tahu ya. Ada teman-temannya yang kelompokan itu, dia juga menghias sangat melas kan, bunga-bunga melati itu sampai itu tutup. Itu maksud saya itu dari pribadi dari kelompok itu yang pribadi dari muhibinnya itu. Iya, muhibinnya yang atau apa istilahnya dulu pernah soal ke situ. Iya, itu ada yang rutin tiap bulan tiap malam Jumat di situ itu yang tabarukan di situ. Terus macam-macam roti, macam apa di situ. Kemudian kalau masjid kalau ada yang sebenarnya baru itu baru minta izin masjid. Ya, silakan selama itu kebaikan. Silakan. Ya, saya maklum itu. Yang sering itu mulai pagi kadang-kadang ada orang yang di situ baca ya ngaji, zikir. Kalau masjid ya sekedarnya ada sudah ada yang dari mungkin ibu-ibunya itu yang rawat.
Berarti selama ini tidak ada catatan resmi misalnya tamu yang hadir ke situ, daftar hadir, laporan tamu dari sini, tidak ada. Terbuka sudah. Berarti siapapun jam berapapun monggo hadir ke sana, buka sendiri. Iya. Itu. Dan kita nggak tahu apa itu orang-orang itu tujuannya apa ya. Saya pikir karena orang mau tawasul ya, monggo gitu. Tabarukan itu tawasul kepada apa ya, ulama yang ahli. Dan banyak yang cerita saya sendiri ya sekedar hormat, saya hormati gitu ya, saya jarang gitu paling ya kirim Fatihah gitu aja. Kemudian itu apa ya, ngilmu lah istilahnya Pak itu. Ilmu entah itu kanuragan entah apa. Ada yang seperti itu. Iya. Itu di situ kan ada katanya sih dari Bang Muhammad itu ada macam apa itu sering kedatangan. Jadi amaliyahnya itu yang pernah saya dengar dari orang-orang yang sepuh itu, yang mengamalkan surat Al-Ikhlas dulu itu ya ada yang apa ya di Mujimpen ya, Toi ya tempat lah Pak, tempat orang Riyadho lah di sini. Riyadho di situ itu sering dan sendiri, berdua, sekelompok gitu. Intinya kan berdoa itu kepada Allah kan gitu. Iya. Minta itu kepada Allah. Tawasul ya sih. Cuman ada lantarannya. Ya seperti ke Sunan Ampel apa. Banyak keanuannya. Cuma ya sejarahnya saya nggak tahu, nggak bisa runtun, nggak bisa karena saya sendiri ya. Memang saya asli di sini, bapak ibu saya di sini, jadi tahu di sini hati-hati kan. Soalnya kan tidak ada istilahnya pengelola atau penjaga. Kalau di orang Jawa itu adalah kuncen, juru kunci. Tidak ada Pak ini. Tidak ada juru kuncinya kan, sehingga kita ya kalau ada apa-apa ya takmir itu. Pak Agus, kula matur suwun sanget menawi wonten nepati ya. Dan saya mohon maaf tidak bisa memberikan informasi yang banyak di sini karena ya saya sendiri ya sekedar dari cerita-cerita. Ya itu tadi karena memang jenengan yang apa istilahnya ya merawat itu ya. Kalau ada apa-apa ya. Kalau matur nuwun. Matur nuwun. Baik pemirsa Soko Kampung TV, itu tadi kita berbincang-bincang kita dengan Abah Agus Hasan selaku Ketua Takmir dari Masjid Al-Mukarramah, yang di depan mihrabnya persis itu ada salah satu makam diketahui yang menyebarkan agama Islam di wilayah Kota Malang ini. Beliau juga di sini sedikit terungkap bahwa beliau kemungkinan besar ada satu silsilah dengan Sunan Gunung Jati yang dari Cirebon, juga salah satu laskar dari Pangeran Diponegoro. Baik pemirsa, kembali lagi semuanya terserah kepada Anda semua. Kita hanya sedikit menguak sejarah yang ada di Kota Malang, tokoh-tokoh penyebar Islam yang ada di Malang, yang memang menjadi sentral dan itu tidak diketahui oleh warga Malang sendiri. Jadi untuk warga Malang perlu diingat bahwa kita ke Makom itu tidak meminta apapun. Kita meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita boleh bertawasul dan mendoakan kepada orang yang mati itu. Apalagi beliau adalah seorang alim, alama, bahkan setingkat dengan wali-wali Allah. Demikian perbincangan kita
pertemuan kita episode kedua ini dari perjalanan Soko Kampung TV. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soko Kampung TV.